وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Amma ba'du. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Qala al-muallif juludul maitah wa ma yathuru bid-dibaq. Qal fasl juludul maitatu tathuru juludul maitati tathuru bid-dibaghi illa jildal kalbi wal khinzir al hayawanul ladhi yanjusu bil maut idza dubigha jilduhu yathuru bid-dibagh sawa'un fi dhalika ma'kulul lahmi wa ghairuh wal aslu fi dhalika hadithu Maimunata radhiyallahu anha haitsu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syatiha law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu al-ma'u wa wal qarad rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu hasan. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dubighal ihab faqad tahura rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Qala al-musannif rahimahullah juludul maitah wa ma yathuru bid-dibagh. Juludul maitah wa ma yathuru bid-dibagh. Setelah sebelumnya alhamdulillah kita telah membahas tentang empat macam air. Masih ingat? Air yang pertama mutlak atau mutahhir ghair makruh. Ma yang kedua ma tahir mutahhir makruh. Kemudian ma yang ketiga ma'un tahir ghair mutahhir, dan yang terakhir ma najis, ya, ma najis. Baik, setelah fasal tadi yaitu sebelumnya yaitu tentang al-ma, pembukaan dalam kitab Thaharah. Sekarang alhamdulillah kita memulai pembahasan atau fasal juludul maitah wa ma yathuru bid-dibagh, yaitu julud al-maitah. Julud jama' dari jild yang maknanya adalah kulit. Jadi kulit al-maitah. Al-maitah itu bangkai. Dalam istilah syar'i fiqihnya, maitah yaitu binatang yang atau hewan yang mati tidak disebabkan penyembelihan syar'i. Yang mati tidak disebabkan penyembelihan yang syar'i. Itu maitah. Dan hukum asal maitah itu bangkai adalah najis.
Maitah berarti najis, kecuali dua macam maitah. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, "Uhillat lana maitatani wa daman." Dihalalkan atas kita semua dua bangkai dan dua macam darah. Adapun dua bangkai yaitu al-hut wal jarad, yaitu ikan atau yang sekias dengan ikan, dan juga al-jarad yaitu belalang. Kedua ini yaitu kalau ikan mati tanpa penyembelihan syar'i, enggak pakai cara syar'i, dia mati begitu saja disetrum atau dengan cara lain, maka dia menjadi bangkai, tapi namun bangkainya halal. Oleh karena itu misalnya kita bertanya, kalau misalnya antum ke pasar ikan, misalnya ke Keramat Jati, kalau misalnya malam-malam itu antum akan lihat banyak sekali ikan atau yang sejenis dengan ikan seperti belut atau apa lagi, cumi ya, dan lain-lain. Kita lihat mereka matinya itu karena dibekukan oleh es, ya, dibekukan oleh es, sehingga mereka menjadi maitah, bangkai. Namun mereka halal. Kenapa? Karena ada exception, ada pengecualian dari Rasulullah SAW bahwasanya maitah mereka, bangkai mereka itu halal. Dengan cara apapun pembunuhannya maka menjadi halal, kecuali kalau misalnya sampai membusuk. Kalau sudah sampai membusuk maka menjadi haram. Ya. Dan juga belalang atau binatang yang serupa belalang. Dalam artian ya kayak cencorang. Kalau kumbang tidak termasuk insyaallah. Tapi yang seperti belalang, kayak cencorang itu kan seperti belalang modelnya. Nah, yang seperti ini insyaallah mereka ketika matinya tidak perlu disembelih. Kalau misalnya bangkai, lagi pula kalau pun disembelih nggak bakal muncrat darahnya, nggak bakal. Ya. Ada kalau misalnya ada belalang kita sembelih muncrat darahnya, kita yang kabur mungkin. Tapi ada mungkin sedikit darah gitu, apa darah versi dia. Kalau misalnya antum pernah membuka belalang, karena ada kadang-kadang. Kalau antum memegang belalang yang gede gitu kan, sekarang udah jarang sekarang. Tapi kalau misalnya zaman-zaman kita mungkin kecil dulu, ada belalang gede, kalau kita pegang kadang-kadang keluar cairan dari mulutnya. Entah itu darah atau apa, atau tata cara dia kalau misalnya melindungi diri dari pegangan orang atau gimana. Tapi ini bukan darah yang mu'tabar, sehingga dia tetap maitah. Dia tetap halal ketika menjadi maitah, dan tidak perlu membunuhnya dengan cara menyembelihnya. Jadi ini maitah kita udah tahu. Bangkai. Nah, yang namanya asalnya bangkai itu najis. Ya, kambing yang mati tidak disebabkan penyembelihan yang syar'i, maka dia menjadi bangkai. Masuk penyembelihan yang syar'i adalah yang dia ketika menyembelihnya diniatkan menyembelihkan Allah, dan juga tata caranya menyembelihnya. Nggak mungkin kalau menyembelihnya di ekor, itu bukan tazkiyah syar'i, itu bangkai nantinya menyembelih di ekor terus mati. Dia tetap jadi bangkai. Misalnya menyembelihnya dengan cara atau menyembelihnya lewat tengah tubuhnya, ini nggak bisa juga. Atau kakinya diputusin, nggak bisa. Nah, ini semua menjadikan kambing atau binatang itu menjadi bangkai. Kalau misalnya kita menyembelih singa haram dimakan. Ya, kemudian kita ada singa, kita panggil, sini kamu, kemudian kita sembelih dia, dan dia mau aja disembelih, Allahu Akbar, Bismillah, mati dia. Secara zahir penyembelihannya syar'i, namun karena ini hewan yang tidak boleh dimakan, maka dia tidak syar'i, sehingga menjadi maitah, bangkai, menjadi bangkai. Oke. Baik, yaitu tadi kita mengetahui maksud dari bangkai. Kalau kambing putus ekornya gitu, kambing putus ekor ya. Nah, ekornya itu langsung jadi najis. Langsung jadi najis sebagaimana dalam hadis. Ya, kalau misalnya kambingnya sendiri masih hidup, ya kan? Nah, yang putus, ma quti'a minal bahimati fahuwa najis, kata Nabi SAW. Apa yang terpotong dari hewan ternak maka dia menjadi najis. Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyah
fahuwa najis. Apa yang terpotong dari hewan ternak dan hewan tersebut masih hidup, maka apa yang terpotong tersebut menjadi najis gitu. Iya. Oke, gitu. Tadi juludul maitah, jilid-jilid iya emang jilid sih, apa namanya? Kulit bangkai, wa ma yathuru bid-dibagh, dan apa yang menjadi suci dengan sebab ad-dibagh. Dibagh penyamakan. Apa yang suci dengan sebab samak penyamakan. Qala Abu Syuja' di sini rahimahullah, fasl juludul maitati tathuru bid-dibaghi illa jildal kalbi wal khinzir. Pasal juludul maitah, kulit bangkai itu bisa menjadi suci dengan sebab dibagh, kecuali kulit anjing dan babi. Adapun kalau kulit anjing dan babi udah nggak akan pernah bisa lagi. Nanti akan kita bagi tiga nih. Kulit bangkai terbagi menjadi tiga nih, anggap. Pertama, kulit bangkai hewan yang asalnya boleh dimakan. Contohnya kulit bangkai kambing, kulit bangkai sapi, kulit bangkai kerbau, kulit bangkai kuda. Itu pertama. Kulit bangkai unta. Kedua, kulit bangkai hewan yang memang diharamkan dalam Islam untuk memakannya. Kulit harimau, kulit ular, kulit buaya. Jadi yang kedua tadi kulit hewan yang memang asalnya tidak boleh dimakan, tetapi semasa hidupnya dia tidak najis. Kucing, kulit harimau, kulit siapa lagi? Kulit apa lagi? Kulit beruang, kulit dan seterusnya dari para kulit, ya. Terus ketiga, kulit hewan yang semasa hidupnya saja itu udah najis dihukumi dalam fikih. Seperti kulit anjing dan kulit babi. Itu ya. Tiga hal itu. Nah, juludul maitah tathuru bid-dibagh. Di sini katakan oleh Abu Syuja', julud yaitu kulit bangkai suci dengan cara disamak terlebih dahulu. Nah, maitah pada bangkai di sini termasuk bangkai hewan yang najis, hewan yang tidak boleh dimakan ataupun yang boleh dimakan, tetapi karena membangkai. Paham nggak di sini? Tadi kan ada tiga macam, yaitu kulit hewan yang aslinya boleh dimakan, tapi karena dia matinya tidak dengan cara penyembelihan syar'i, maka dia menjadi najis, bangkai, ya kan? Kambing yang mati kesetrum misalnya, boleh nggak kita manfaatkan dagingnya? Nggak boleh. Boleh nggak kita manfaatkan kulitnya? Boleh, tetapi harus dengan dibagh, samak terlebih dahulu. Ya, ini sepakat ini semua ulama, karena memang sudah ada hadisnya. Kata Nabi SAW ketika melihat ada kulit kambing bangkai, halla akhadhtum ihabaha. Bagaimana kalau misalnya kalian mengambil kulitnya doang. Dan kemudian yang kedua yaitu kulit hewan yang memang asalnya nggak boleh dimakan, namun hewan itu suci di masa hidupnya. Setelah matinya dia membangkai menjadi najis. Ini satu dan dua ini masuk ke dalam juludul maitati tathuru bid-dibagh dalam fikih Syafi'i. Yang kedua ini kan termasuk dalamnya kulit harimau, kulit kucing, kulit ular. Ya. Berarti kalau misalnya kita menemukan ular di jalanan, kelindes misalnya. Tadi memang ada ular kobra depan. Nah, ini kucing ini yang ini. Ya, palanya udah bejuk-bejuk sama dia, masih hidup. Nah, ular kobra
Ketika mati, apapun caranya, karena kucing kek, karena kesetrum kek, dia najis gak? Najis. Ya enggak? Najis. Tapi antum mau ngambil kulitnya. Kalau antum berpatuk pada mazhab Syafi'i, maka boleh antum mengambil kulitnya dengan cara di black semuanya. Ya, kalau ngambil cara kulit ular tuh di ini cukup diinin aja. Apa bagian ujungnya terus dibuka gitu aja. Enggak usah dipotong, dibuka gitu aja. Sret. Jadi kayak ngelepas Kayak kaos kaki. kayak kaos kaki. Kaos kaki itu nanti akan terlepas dia. Nah, ini kan asalnya najis. Nah, antum bisa memanfaatkannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Antum bisa memanfaatkannya. Tapi antum bisa memanfaatkannya kalau kulit ular itu kok berpatuk pada mazhab Syafi'i ini. Jadi tadi udah ya. Illa kecuali jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulitnya anjing dan khinzir. Khinzir itu apa? Makanya semangat ya, dengar khinzir langsung semangat. Ada apa nih? Ya, babi ya. Tayyib. Kenapa? Karena anjing dan babi dari hidupnya saja udah kita berputus asa atas kesuciannya. Dia enggak suci-suci. Ya kan? Ada anjing lewat, kita udah menghukumi dia itu najis, ya enggak? Ya walaupun dia sendiri enggak tahu kita menghukumi apa, tapi dia udah terhukumi najis semasa hidupnya. Begitu juga dengan babi. Babi sini babi beneran. Bukan babi rusa, bukan babi laut. Bukan babi ngepet misalnya, bukan, tapi babi beneran nih. Babi hutan ataupun babi ternak. Semasa hidupnya babi itu najis atau suci? Najis, itu pendapat yang lebih sahih. Dan juga mazhab Syafi'i menajiskannya. Secara zat, jadi dia hidup itu udah najis dia. Nah, sekarang kalau hidupnya udah najis, ya lebih pas mati, lebih parah lagi najisnya, lebih najis lagi kan. Sehingga yang anjing ataupun babi ini mau dikuliti kemudian disamak enggak bakal mengembalikan ke kesucian. Karena apa? Pas lagi hidupnya jadi najis, ya matinya juga najis, dan karena memang secara zat sudah asalnya najis, maka enggak bakal suci lagi. Paham di sini pemikirannya? Ya paham ya? Gimana Mas? Paham? Ya, alhamdulillah. Baik, kita langsung lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-imam Taqiyuddin al-Hisni rahimahullah, al-hayawanu alladhi yanjusu bil maut idza dubigha jilduhu yathuru bid-dibagh sawa'un fi dhalika ma'kulul lahmi wa ghayruhu wal aslu fi dhalika hadithu Maimunah radhiyallahu anha حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شاتها لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره الماء والقرض رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. طيب, al-hayawan, hewan yang yanjusu bil maut, yang menjadi najis karena mati. Hewan yang menjadi najis karena mati itu menjadi apa? Bangkai. Hewan yang menjadi najis karena mati itu ada dua. Yang pasti hewan itu ketika hidup dia pasti suci. Kita lihat di sini, kalau ada kambing lewat deketin antum lus-lus, boleh nggak? Boleh, nggak ada hukum yang melarangnya. Dan kenapa? Karena kambing itu tohir atau najis. Tohir kan. Kemudian bukan kambing sekarang, tapi macan beneran, bukan macan jin. Macan lewat, terus ngedeketin antum, terus antum elus ya elus sebentar lah, habis itu nggak ada lagi nyawanya. Nah, kemudian apakah mengelusnya itu membuat antum kena najis? Enggak, karena apa? Itu suci. Atau di kebun binatang misalnya ada macan yang
jinak gitu kan. Atau melus-lus, gak masalah. Yang gak masalah dia nggak najis. Kemudian ada ular jinak, antum melus-lus, gak masalah, gak najis. Tapi ketika kambing yang tadi kita elus-elus, setelah elus-elus ternyata dia frustrasi karena elus-elus kita terus mati gitu. Kayak gitu matinya. Kayak babi matinya ini. Mati gitu. Matinya kan enggak karena disembelih. Dia menjadi najis enggak seketika? Najis. Baik. Kemudian setelah antum tadi kemudian ke kebun binatang. Setelah antum elus-elus ular itu, antum sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mati dengan penyembelihan. Nah, apakah ular itu menjadi halal karena antum menyembelihnya dengan bismillah? Enggak halal. Berarti dia najis enggak? Najis ular itu setelah matinya. Harimau yang tadinya antum ini kan lus-lus terus berantem sama antum. Ya. Entah karena kesalahpahaman atau gimana, berantem sama antum. Antum menang atau sembelih dia sebagai balasan atas perbuatan mati dia. Kemudian apakah harimau ini menjadi najis? Najis, haram dimakan walaupun antum sembelih. Ya, apalagi kalau sekadar antum setrum serut mati dia. Ya, itu menjadi haram. Oke? Jadi tadi al hayawan alladzi yanjusu bil maut, hewan yang najis dengan kematian. Kalau udah mati najis dia. Ya, tadi udah paham tadi yang contohnya. Antum punya setruman. Ya. Terus antum malas mancing kan? Dia air di parit atau apa, antum nyetrum aja lah. Enggak usah mancing, capek lama nungguin mancing belum dapat. Mendingan di parit ini kan banyak ikannya dalamnya kan. Antum setrumin aja. Kan kalau setrumin kan biasanya ikan-ikannya loncat. Gitu kan? Nah, ikan itu kena setruman yang tinggi, mati langsung seketika. Najis atau enggak ikan itu? Enggak najis, tapi dia maitah bukan maksudnya? Maitah, tapi enggak najis kenapa? Karena dikecualikan oleh Rasulullah kalau ikan laut maupun darat, laut maupun sungai itu tidak najis. Tidak najis, halal gitu loh dimakan. Tapi ternyata kalau misalnya keluar ternyata kuntilanak apa namanya ular air kadut gitu gitu kan, terus habis itu kita setrum lagi sampai mati dia, sampai statusnya udah mati, tiba-tiba ada bendera putih ini mati, dia najis gak? Najis, haram dimakan. Taib itu masuk dalam hal hewan alladzi yandusu bil maut. Idza dubigha jilduhu yatahuru bidibagh. Jika disamak jilduhu, apa jilnya? Jild apa? Kulitnya disamak. Ingat, disamak itu bukan sekadar dikuliti. Harus ada apa? Samakannya, harus ada prosesnya. Ya, dibagh. Idza dubigha jilduhu yathur bidibagh, karena proses penyamakan itu. Jadi kalau misalnya kulit harimau dikopek atau dilepas begitu aja, kemudian enggak disamak, samak itu harus ada proses pembuangan apa yang nempel-nempel itu dari lemak, dari daging, dari apa, harus ada prosesnya. Kalau enggak digituin, dijemur dong di matahari, itu bukan dibak namanya. Itu enggak cukup, tetap najis dia. Gitu ya. Nah, jadi hewan-hewan ini termasuk ular, buaya, kan ada tas kulit buayanya Pak Umar Bakri itu. Ya. Nah, iya, hewan falas. Iya, tas kulit buaya atau dompet kulit ular atau mantel kulit harimau misalnya. Kalau misalnya dulunya nggak didibag, yaitu nggak disamak, maka itu masih najis. Dalam fikih Syafi'i, ya masih najis. Tapi kalau sudah didibag sampai udah hilang unsur-unsur yang bisa membuat dia bau, maka dia tahir, suci dalam fikih Syafi'i. Paham di sini? Kayak ketika misalnya ada orang pakai dompet, dompetnya bagus, dari kulit apa nih? Kulit tentara. Wah ini beda ini nggak boleh. Nggak, dari kulit apa? Kulit macan.
Wah, tapi lihat, ini mah nggak bakal najis, makanya udah dipoles, udah dibang, gitu kan dalam fikih Syafi'i ya. Sawa'un fi dzalika ma'kulul lahmi wa ghairuhu. Sawa, sama aja dalam hal ini, baik itu ma'kulul lahm, hewan yang dimakan dagingnya, yaitu seperti kambing yang membangkai, seperti kulit ayam bisa nggak ini nggak ada manfaatnya, mau dijadiin dompet juga hancur langsung kan. Iya. Makul lahm seperti kambing, kerbau, sapi, wa ghairuhu atau lainnya. Jadi kayak misalnya beduk dari kulit harimau boleh nggak dalam fikih sini? Boleh, karena suci. Iya, jadi nanti bukan duk itu suaranya. Makul lahm wa ghairuhu. Wa ghairuhu berarti yang bukan makul lahm, berarti seperti harimau, kucing dan semacamnya. Wal aslu fi dzalika, al asl di sini maknanya ad-dalil. Wad dalilu fi dzalika hadits Maimunah haitsu qala Rasulullah, ketika Rasulullah SAW berkata fi syatiha, perihal syat dombanya Maimunah. Dhamirha di sini kembali ke Maimunah. Ya. Lau akhadhtum ihabaha. Lau, seandainya, akhadhtum, kalian mengambil ihab. Apa makna ihab? Ihab maknanya adalah kulit yang telah disamak, itu namanya ihab. Istilah ini baru nih. Ihab itu adalah kulit yang telah disamak. Kulit yang telah disamak namanya ihab. Faqalu, ya Rasulullah, mana mungkin kami mengambil kulitnya, innaha maitah, dia itu bangkai ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, yutahhiruhul ma'u wal qarad. Mensucikannya, hu di sini kembali ke mana hu? Ihab. Atau kembali ke jild, gitu aja ya. Karena ihab itu pas sudah disamak. Yutahhiru jild dzalikal hayawan. Apa yang mensucikannya? Alma dan qarad. Qarad maknanya apa qarad? Qarad itu daun salam. Warqus salam gitu. Yaitu enggak cukup dengan air doang, tetapi harus ada zat lain yang mensucikan dia. Nanti insyaallah ada disebutkan satu persatu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan sanadnya hasan. Baik, dan wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dubighal ihab faqad tahur. Jika ihab, di sini ihab berarti maknanya ini. Oke, ihab telah menjadi madbugh, yaitu disucikan, disamak, faqad tahur, maka dia menjadi tahur, yaitu suci. Kemudian itu rawahu Muslim. Baik, kita lanjutkan. Lagi baca Mas Pak Rahmat. Summa idza dhubighal jildu tahura zahiruhu qat'an wa kadza batinuhu 'ala al-mashhur al-jadid fayusalla 'alayhi wa fihi wa yusta'mal fi al-ashya'i al-yabisati war-ratbah wa yajuzu bay'uhu wa hibatuhu wal wasiyatu bihi wa hal yajuzu akluhu min ma'kulil lahm. rajjah ar-Rafi'i al-jawaz wa rajjah an-Nawawi at-tahrim wa yakunu ad-dibaghu bil asya'il al-hirrifah
كالشب والشث والقرض قشور الرمان وقشور الرمان والعفص والعفص ويحصل الدبغ بالأشياء المتنجسة والنجسة كذرق الحمام على الأصح، ولا يكفي التجميد بالتراب والشمس على الأصح على الصحيح. ويجب غسله بعد الدباغ إن دبغ بنجس قطعا، وكذا إن دبغ بطاهر على الأصح. طيب. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم إذا دبغ الجلد طهر ظاهره قطعا وكذا باطنه على المشهور الجديد. Kemudian idza dubighal jildu, jika kulit disamak, tahura zahiruhu qat'an, yaitu zahirnya kulit itu, zahirnya berarti bagian mana? Bagian yang tumbuh bulu. Kan ketika disamak otomatis bulu-bulunya dihilangkan enggak? Iya, dihilangkan. Saya enggak, kecuali beberapa macam, yaitu harimau, macan, kulitnya ya rusa ya. Zahirnya itu suci. Setelah disamak, zahirnya berarti bagian atasnya itu suci. Itu secara qat'an. Qat'an artinya secara pasti, tidak ada khilaf. Wa kadza batinuhu, dan begitu juga batinuhu, yaitu bagian dalamnya. Kan sebenarnya intinya bagian dalam. Karena bagian dalamnya itu kan nanti kan banyak bekas-bekas lemaknya, daging nempel, bekas darah. Nah, itu yang sebenarnya lebih dikonsentrasikan. Karena itulah yang akan menjadi sumber najis nanti, menjadi busuk. Tapi kalau udah dibal, maka batinnya, yaitu bagian dalamnya itu menjadi tahir. Itu alal masyhuril jadid, atas perkataan Imam Syafi'i yang tersohor, yang jadid, perkataan barunya Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Fa yusalla alaihi wa fihi, maka disolatkan atasnya, maksudnya bukan menyolatkannya, tapi antum boleh mengenakan pakaian yang terbuat dari kain itu, yang terbuat dari kulit itu. Fa yusalla alaihi, yaitu antum boleh sholat di alas sajadah misalnya yang terbuat dari kulit itu, kulit kambing, sejadahnya misalnya kulit kambing yang disamak, tadi kambingnya membangkai, atau dalam fikih di sini juga kulit harimau. Tapi sayangnya ini kok kayak ini mubazir, karena mahal, dijadiin tempat sholat gitu kan. Wafihi, dan di dalamnya antum memakai baju atau jaket yang terbuat dari kain beruang misalnya, ya, boleh dalam fikih Syafi'i. Wa yusta'malu fil asya'il yabisati warotbah, wa yusta'mal, dan digunakan ya sebagai wadah, fil asya, untuk sesuatu yang yabisah, yang kering, dan yang rotbah, yang basah. Maksudnya apa untuk yang kering? Untuk sesuatu yang kering, misalnya antum mempunyai tempat pensil, ya, terbuat dari kulit kambing, siapa juga, terbuat dari kulit harimau, dan tentu antum mengisi tempat pensil itu dengan pensil-pensilan pulpen kan, bukan untuk minum kan? Iya enggak? Sarung HP. Ya, sarung HP juga. Antum punya sarung HP, kan yang antum masukin kan HP, bukan sirup. Ini maksudnya yang ketiga. Jadi untuk sesuatu yang kering, ya sah. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk sesuatu yang basah? Misal kulit kambing
dijadikan sebagai wadah untuk bersuci. Paham di sini? Kulit kambing kerasin, ya. Jadikan wadah atau gelas untuk bersuci atau untuk minum. Maka boleh atau enggak? Di sini wa yusta'malu fil asya'il yabisah war rutbah. Digunakan untuk mewadahi sesuatu yang kering maupun yang basah. Boleh enggak? Boleh. Boleh, baik, boleh. Contoh lain misalnya antum ember terbuat dari kulit harimau. Misalnya. Ini contoh dari ana yang nggak mungkin kita lakukan, nggak mungkin, cuman ya dimungkinkan aja. Nah, ember tersebut dari kulit harimau. Udah diapain? Udah dibak, udah disamak. Kemudian ember kan namanya ember kan ya buat air, buat yang cair. Maka boleh nggak dijadikan wadah itu? Boleh menurut fikih Syafi'i. Paham di sini surah masalahnya? Kemudian wa yajuzu bai'uhu wa hibatuhu wal wasiyatu bihi. Nah ini. Karena masalah ini nanti bakal bercabang ke permasalahan muamalah. Ke permasalahan jual beli, sah atau tidak. Ingat jual beli salah satu syaratnya adalah barang atau produk kita itu tidak boleh najis. Ya, enggak boleh najis. Makanya dalam fikih Syafi'i kotoran kambing najis gak? Maka nggak boleh antum menjual pupuk dengan kotoran kambing itu. Paham nggak? Karena najis. Kemudian dalam fikih Syafi'i tai ayam dan seterusnya itu najis. Nggak boleh antum berbisnis dengan itu. Bisnis kotoran pupuk kandang dengan kotoran sapi. Nggak boleh. Nah, berarti kan penghasilannya haram. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya jual beli tas dari kulit buaya? Boleh nggak menurut ini? Oh ya, juzu bai'uhu, boleh berdagang dengannya. Dalam fikih Syafi'i boleh. Wahibatuhu, ngasih, boleh nggak? Boleh. Adapun bagi yang menganggapnya najis misalnya, dan itu yang Anda pegang sebenarnya. Anda pegang pendapat bahwasanya hewan yang asli nggak boleh dimakan, membangkai mati itu tetap tidak boleh dijadikan disamak. Seperti ular, harimau, buaya. Karena pendapat anak menyelisih ini, ya, sehingga nggak boleh diperdagangkan dan nggak boleh sholat dengannya atau atasnya, nggak boleh digunakan, nggak boleh dijual, nggak boleh juga dihibahkan kepada orang. Hibah itu artinya apa? Masalah hibah. Berikan, masya Allah, polos banget tuh. Kayak pasrah banget, diberikan, dikasih. Misalnya Mas Ari, ini ada daging, ini ada kulit macan, udah disamak. Anda misal bermadzhab Syafi'i, ini hadiah buat antum. Hadiah di sini sah nggak? Sah. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Tapi antum bermadzhab misalnya kontemporer Hanbali yang mengharamkan atau menajiskan ini. Antum bilang, waduh, ya, anda terimalah, karena nggak mau menyakiti hati anda misalnya yang bermadzhab Syafi'i di sini. Maka antum diwajibkan untuk tidak menyimpan itu, nggak boleh. Karena apa? Karena menurut keyakinan antum ini najis, sehingga antum buang. Antum buang diam-diam, jangan buang di depan anda. Dibakar, besok ditanya gimana tuh itu ya, antum jadi apa? Terus antum bohong, dosa. Antum. Kalau dikasih walaupun dalam bentuk tas juga nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun dalam bentuk tas, karena secara zat dia sudah najis. Walaupun antum akalin apapun itu dalam mazhab yang mengatakan nggak boleh hewan yang tidak dimakan dagingnya itu untuk dijadikan disamak kulitnya. Itu bagi yang menajiskannya. Walaupun dia udah sedemikian rupa loh, udah kinclong bagus sampai mall harganya lebih besar daripada harga dagingnya mungkin. Iya. Iya kan? Nah, gitu. Harus dibuang. Karena berkeyakinan apa antum di sini? Najis. Kalaupun antum bilang nih eman kayaknya nih, gimana tuh? Ya antum kasih ke yang berpendapat itu tidak najis, sudah gitu aja.
daripada Ngasihnya sendiri boleh. Ustaz. Hah? Ngasihnya boleh. Ngasih anggap aja ini dikasih sama teman saya yang satu mazhab sama kamu. Itu boleh gitu. Iya kak, mau gimana lagi kalau misalnya dia kalau ini dibuang, kasihan teman saya gitu loh. Ngasih tapi nggak dimanfaatin. Mendingan kasih ke orang yang semazhab sama dia aja. Antum kalau misalnya kejadian di antum misalnya, antum tega nggak? Tas dari kulit harimau misalnya, Bakar. harganya 1 juta terus antum bakar. Dan udah pikiran, ya Allah mendingan saya jual ini. Kalau dijual kan antum dapat penghasilan, ini nggak boleh. Tapi kalau misalnya antum di sini ngasih ke orang, ini fulan di sini satu mazhab sama kamu, gitu kan? Itu beda konteks kan? Jadi kayak misalnya artis rebana yang ada apa-apanya tuh yang kita nggak apa kita haram, tapi ada orang lain yang nggak apa-apa. Rebana kan nggak apa-apa. Katanya ada rebana yang ada apa? Ada kecerek-kecerekan apa segala macam tuh. Kalau itu mah haram, maksudnya gimana? Kalau misalnya ada kita mau kasih ke orang itu bilang ini nggak haram, tapi kalau kita haram. Orang itu bilang nggak haram itu nggak mu'tabar dalam fikih, nggak mu'tabar dia bilang nggak haram ya. Kalau ini kan mu'tabar ini, memang khilafiyah gitu loh. Paham nggak? Kalau itu kan udah masuk musik gitu, dia kecer-kecer gitu. Dia nggak ikut pada nggak ada fikihnya nggak dapat dia. Kan? Jadi kita nggak bisa bertoleransi dalam ini. Kalau misalnya yang tadi kulit ini kita masih bisa bertoleransi karena memang mereka punya dalil gitu loh, beda konteks. Iya. Maksudnya jatuhnya jadinya kita ngasih orang barang yang haram walaupun itu yang menurut kita yang menurut mereka emang nggak haram, tapi kan menurut mereka ini tidak berwajah dalam tidak ada dalam fikih. Beda konteks, beda permasalahan. Iya. Bisa dipahami, beda ya. Iya. Kalau mau kayak gitu, nanti semua yang haram bisa ditolerir. Bukan hanya itu, piano misalnya. Bagi kita haram. Bagi dia misalnya halal piano nggak apa-apa. Oh berarti kalau kita dikasih piano, udah kita kasihin aja ke dia karena dia berpendapat halal. Enggak. Ini pendapat yang nggak mu'tabar ini. Beda sama yang ini. Kalau ini malah jumhur ulama mengatakan nggak malah suci. Iya. Bisa dipahami perbedaannya? Nih, gitu. Ya. Baik. Makanya dalam mazhab Syafi'i ini seseorang misalnya bermazhab Hanafi menjadi imam. Kan mazhab Hanafi wudunya apa? Tidak wajib niat. Ya boleh kita berimam dengan itu. Padahal apa? Sebenarnya kalau mau ditelusuri, ya nggak sah sholat dia ya kan? Tapi karena ini toleransi fikih, maka nggak masalah, gitu ya. Baik. Jadi wa yajuzu bai'uhu, menjualnya boleh dalam fikih Syafi'i. Berarti penghasilannya halal. Wahibatuhu, ngasihnya juga boleh. Berarti dapat pahala nggak? Dapat pahala. Beda bagi yang menganggap ini najis. Dia meyakini itu najis, sengaja dia kasihin, maksudnya dari dirinya langsung, mulai dari dirinya dia yang ngasihin, maka dia yang berdosa. Udah tahu nih nggak boleh, malah dikasihin. Beda kalau yang tadi karena prinsip fikihnya, toleransi fikihnya. Daripada saya mubazir, mendingan mungkin ngasih ke dia aja yang mungkin dia akan bisa menghasilkan uang darinya. Gitu ya. Kemudian wal wasiyatu bihi, mewasiatkan dengannya. Maksudnya mewasiatkannya gimana? Wasiat, mau meninggal gitu. Mau meninggal, anakku saya mewasiatkan kepada kalian kulit kambing. Gak ada yang gedean gitu. Apa ya? Misalnya Pak Umar Bakri ya, saya bertahun-tahun mengajar membawa tas kulit buaya itu, saya wasiatkan kepada kamu. Wasiat di sini sah nggak? Sah menurut mazhab. Sah menurut mazhab. Tapi kalau bagi yang mengatakan itu najis, ya nggak sah, wasiatnya nggak boleh. Mewasiatkan anaknya supaya dapat benda najis. Nanti saya ini kebelet ini benda najis itu. Wasiatnya kayak gitu. Tolong disimpan ini. Tolong dikeramatkan.
Wa hal yajuzu akluhu min ma'kulil lahmi? Wa hal yajuzu akluhu min ma'kulil lahm? Apakah boleh dimakan kalau kulit itu dari binatang yang halal dimakan? Boleh. Hah? Boleh nggak? Yakin? Sekarang jadi boleh banyak penjual kerupuk kulit. Kerupuk kulit ya? Oh gitu ya? Tapi berarti permasalahannya, kalau misalnya binatang, ada dua permasalahan. Kalau misalnya binatang itu memang asalnya nggak boleh dimakan, ketika dia disamak kulitnya, kan dalam fikih Syafi'i kan jadi tohir kan? Tohir. Boleh nggak dimakan? Enggak, ini enggak, bukan sini, ini beda. Harimau mati, ya, kemudian disamak kulitnya. Kulit yang telah disamak ini, apakah boleh dimakan? Enggak boleh kan? Baik, enggak boleh, udah jelas tuh kan. Sekarang permasalahannya, wahal yajuzu akluhu min ma'kulil lahm, yaitu kalau misalnya kulit tersebut dari binatang yang memang asalnya boleh dimakan, disamak menjadi suci, boleh nggak dimakan? Nih lihat, rajjahar Rafi'iyyu al-jawaza. Imam Rafi'i sebelum Imam Nawawi itu membolehkannya, yang membolehkan memakan kulit binatang yang telah disamak yang aslinya boleh dimakan. Seperti kambing, bangkai kambing, antum menemukan di Ciliwung, ya. Kemudian antum samak, kalau misalnya daging sama darahnya udah jelas nggak boleh. Samak, kemudian udah selesai, kemudian antum makan. Kalau menurut Imam Rafi'i boleh. Ini khilafiyah dalam mazhab nih. Wa rajjahan Nawawi at-tahrim. Dari Imam Nawawi menrojikan itu haram. Dalam mazhab ketika Rafi'i dengan Nawawi itu bertentangan, maka sebenarnya ada Ibnu Hajar al-Haytami dan lain-lainnya, teman-teman belum menelaah lagi. Cuman kita di sini lebih memilih pendapat Imam Nawawi karena asalnya memang tidak boleh dimakan, tapi hanya boleh manfaatkan. Maka kata Nabi SAW, lau akhadtum ihabaha, seandainya kalian mengambil kulitnya saja yang disamak. Dan mengambil di sini bukan dalam artian untuk memakannya. Dan memang tidak ada riwayat dari sahabat memakan kulit yang disamak, melainkan memanfaatkan iya. Memanfaatkan iya, oke? Wa yakunu ad-dibaghu bil asya'il hirrifah, dan dibagh itu terproseskan dengan asya, benda-benda yang hirrifah. Hirrif di sini, hirrif sepat dan pahit. Sepet dan pahit gitu. Benda-benda kayak gitu. Karena benda-benda yang seperti itu yang dapat menghilangkan potensi busuk dari kulit. Ya, bukan manis, tapi sepet dan pahit, sehingga potensi busuknya hilang. Karena yang namanya kulit, kalau misalnya didiemin, udah gitu aja, di matahariin aja, itu tetap potensi kulit, potensi busuknya ada tetap. Oke, kadang-kadang kulit itu kalau didiemin, lalat masuk, nah, ya kan? Nah, kayak potensi busuknya ada. Kasyabi, seperti tawas namanya, di syab artinya tawas. Kemudian asyathi, bukan asyathri ya, asyathi yaitu yang mengandung biji pala gitu, pala. Dia kan rasanya gimana gitu, kadang manis tapi tetap dia ada rasa sepet dan semacamnya. Wal qaradhi, itu qaradhi yang tadi daun salam. Wa qushurir rumani wal afasi. Qushur itu kulit ya, kulit. Ar-rumman buah delima. Buah delima rasanya apa? Ada sepetnya kan? Ada gimana, kecut gitu. Ya. Terus wal afasi yaitu ya kayu, sejenis kayu. Kalau diterjemahkan di sini kayu segawai, nggak tahu apa. Ada yang tahu? Kayu segawai? Ada yang kulit di sini? Nggak ada. Al-muhim lah. Ya, orang-orang yang mereka bisa melakukan dibagh itu yang tahu tentang hal ini. Wa yahsulud dabghu bil asya'il mutanajjisati wan najisah. Dan yahsul bisa, yaitu terjadi ad-dabgh, penyamakan, proses penyamakan
bil asya dengan benda-benda atau hal-hal yang mutanajjisah dan najisah. Apa bedanya mutanajjisah dan najisah? Mutanajjisah itu adalah benda yang asalnya tidak najis, cuma terpengaruh menjadi najis. Itu mutanajjisah. Adapun najis itu yang memang secara zat sudah najis. Misal, antum ada air di gelas, kemudian masuk ke dalamnya kotoran kucing. Maka air ini disebut air mutanajjis. Ya enggak? Karena terpengaruh dengan najis, padahal aslinya tidak najis. Kalau sesuatu yang najis itu yang memang secara zat dia takdirnya sudah begitu. Seperti kotoran kucing dengan sendirinya najis, ya kan? Misal antum melihat kucing lagi kayak gini nih, kan? Keluar dari belakangnya kotoran. Hah? Nah, itu najis gak? Najis atau mutanajis? Najis langsung atau gue? Najis itu, ya kan? Bukan mutanajis. Nah, kalau misalnya benda biasa, ya, ada misalnya pulpen. Kemudian pulpen itu kena kencing bayi, kesiram kencing bayi. Pulpen itu mutanajis atau najis? Mutanajis karena terpengaruh dengan benda najis. Nah, di sini dan dabagh itu bisa dengan benda-benda yang terpengaruh najis atau terkena najis, dan juga bisa dengan benda yang secara aininya itu sudah najis, seperti zurqil hamam. Zurq di kotoran burung merpati. Tapi burung merpati itu halal atau haram dimakan? Halal kan? Kotorannya dalam fikih Syafi'i itu najis. Pokoknya dalam fikih Syafi'i semua jenis kotoran itu najis. Mau kotoran kucing udah jelas. Kotoran ayam, tai kotok sekalipun najis. Tai kambing najis. Najis semua itu dalam fikih Syafi'i. Tapi kalau misalnya pakai kotoran hamam tadi apa hamam? Merpati. Ada lu punya teman Arab Indo, Hamam At-Tamimi. Artinya apa? WC tadi. Kan hamam itu WC. Iya, hamam. Tapi ini hamam. Nah, hamam WC. Iya. Besok-besok kalau bisa jangan namai anak mentang-mentang merpati gitu kan. Hamam. Karena sebagian orang kira orang tuanya pasti melahirkannya di sana. Kotoran hamam merpati boleh. Kotoran merpati itu mutanajis atau najis? Najis atau mutanajis? Najis secara zat dalam fikih Syafi'i. Namun yang sahih insyaallah, yang asah bukan dalam mazhab Syafi'i, tapi pendapat yang lebih sahih dalam ulama insyaallah adalah bahwasanya dzurq al-hamam tidak najis. Alal asah, atas pendapat dari para ulama mazhab yang lebih sahih. Nah, ini berarti kalau misalnya ada pendapat bahwasanya samak dengan benda yang najis itu tidak sah, itu juga pendapat yang benar, cuma kurang tepat, gitu kan? Kucing itu masya Allah. Wala yakfi at-tajmidu bit-turabi wasyamsi 'ala sahih. Dan la yakfi apa artinya la yakfi? Tidak cukup. At-tajmid, tajmid di sini artinya pembekuan. Jamada yujamidu, yaitu jadi kata jamid, pembekuan. Maksudnya pembekuan apa? Ya, maksudnya adalah penyemakan tidak cukup dengan turab, tanah atau debu, dan juga syams, matahari. Itu kasih tanah gitu kan, terus jemur di matahari. Ini nggak cukup, nggak bisa. Itu ala sahih, berdasarkan pendapat yang sahih. Berarti pendapat yang membolehkan, mensahkan, itu pendapat yang lemah dan sangat lemah gitu lah. Ya. Baik, dalam mazhab. Ini ويجب غسله بعد الدبغ إن دبغ بنجس قطعا وكذا إن دبغ بطاهر على الأصح. Ini bedakan. Ada dua hukum di sini.
wa yajibu dan wajib ghasluhu mencuci kulit itu ba'da dibaghi setelah apa? Setelah samaknya in dubigha binajisin jika disamak dengan benda najis qat'an, itu ijma' ulama. Itu ijma' bagi mereka yang mengatakan sahnya menyamak dengan benda najis. Paham enggak? Namun bagi yang mengatakan menyamak dengan benda najis tidak sah, maka mereka enggak bakal berpendapat ini. Karena apa? Ya walaupun dicuci juga tetap aja enggak sah. Ya. Jadi wajib mencuci kulit itu setelah disamak jika disamaknya pakai benda najis. Itu wajib. Itu wajib dan itu sepakat para ulama yang berkata sahnya. Bagaimana kalau misalnya disamaknya dengan benda yang suci? Tidak dengan benda najis, tapi benda yang suci. Apakah wajib mencucinya lagi setelah selesai disamak? Dikatakan di sini wa kadza, dan begitu juga indubigha bi tahirin 'alal asah. Begitu juga hukumnya kalau misalnya dia disamak dengan benda suci seperti tadi, tawas, pala, daun salam. Itu setelah disamak yajibu ghusluhu ba'da dibagh. Wajib mencucinya 'alal asah menurut pendapat yang lebih sahih. Wallahu ta'ala. Tapi sedikit lagi nih. 2 paragraf lagi. Tafadhal, Bang Malik. Qala al-ashab wa yu'tabaru fi kaunihi sara madbughan salasatu umur. Ahaduha naz'u fadolatihi asani an yutayyiba nafsal jild asalis an yantahi fi dabghi ila halatin bihaythu law nuqi'a fil ma'i lam ya'udil fasadu wan natn wallahu a'lam. Wa ammal jildul kalbi wal khinziri wa far'u ahadihima fala yathuru bid-dibaghi indana bila khilaf li'annahuma najisani fi halil hayah wad-dibaghi innama yutahhiru jildan najusa bil maut li'anna ghayata dibaghi naz'ul fadalat wa daf'ul istihalat wa ma'lumun annal hayata ablagu fi dhalika min ad-dibagh fa idza lam tufidil hayatu tahara fa aula an la yufidu ad-dibagh wallahu a'lam. Bismillah. Baik. Qala al-ashab rahimahumullah, berkata para ashab Syafi'iyah, ulama besar Syafi'iyah, wa yu'tabaru fi kaunihi sara madbughan thalathatu umur wa yu'tabar, dan teranggap tersahkan dalam dia menjadi madbugh yaitu tersamakan atau dengan sebab 3 perkara. Berarti ini maksudnya syarat sahnya dibagh itu ada 3. Pertama, ahaduhuma naz'u fadolati. Naz' yaitu mencabut, menarik, menghilangkan gitu. Fadolat itu sisa daging, sisa darah, pokoknya hal-hal yang masih menempel di kulit tersebut bagian batinnya. Ya, karena apa? Karena
Karena sisa daging tersebutlah, sisa lemak tersebutlah yang membuat dia berpotensi membusuk. Ya. Atsani an yutayyiba nafsal jild. Yang kedua, dia yaitu orang yang mendabagh, yaitu yang menyamaknya, itu memperbaiki nafsal jild. Nafs di sini bukan artinya jiwa kulit, bukan. Maksudnya nafs di sini ain, yaitu bendanya, yaitu zat kulitnya itu benar-benar dia bersihkan, dia sucikan, dia perbaiki. Ya. Jadi enggak asal-asalan juga. Ats-tsalits an yantahiya fid dabghi ila halatin bihaitsu law nuqi'a fil ma'i lam ya'udil fasad wan natn. Wallahu a'lam. An yantahiya itu agar berakhir dalam proses dabagh itu, ya. Jadi proses dabagh itu harus berakhir ila halatin, ke suatu kondisi kulit tersebut, bihaitsu yang mana lau nuki'a jika direndam, ya, jika direndam filma, kalau misalnya kulit itu setelah selesai disamak, kemudian direndam di air lagi, ya, lam ya'udil fasad wan natn. Lam ya'ud, tidak kembali kerusakan dan kebusukan, yaitu jadi benar-benar udah menjadi awet, dia terlegalkan. Jadi benar-benar udah berubah dia. Tidak lagi bisa mempengaruhi apapun. Tidak juga akan busuk lagi. Karena apa? Karena potensi-potensi busuknya dari sisa-sisa daging dan lemak itu sudah dihilangkan. Kalau jaket kulit itu suka bau, itu Enggak, itu bau bukan karena najisnya. Bukan. Beda antara bau karena memang dia memang zat kulit, sama bau karena masih sisa ada potensi membusuknya, beda. Ya enggak? Sahih enggak? Misalnya buku Ghilaf ini dari kulit apa dari apa sih? Apa kardus ya? Kardus ini mah. Tapi ini kulit nih, ya. Atau apa nih? Atau dari tenunan orang-orang Pekalongan? Nah, misalnya kulit kan kadang memang ada baunya, tapi bau khas kulit, kayak beduk misalnya. Ada bau khas kulit yang memang tidak bisa dipisahkan darinya gitu. Ada kan? Ada. Nah, yang seperti ini itu bukan kebusukan, melainkan memang baunya gitu. Yang lama-lama juga hilang. Tapi kalau misalnya masih ada potensi busuk, itu pasti dalam waktu 3 hari atau lebih pasti bakal baunya nyengat banget. Nah, itu berarti nggak benar nih, berarti dia belum yutayyib nafsal jid, belum juga naza' fadalat secara sempurna, belum. Ya, sehingga masih ada pengaruhnya, ya. Oke. Kemudian wa amma jildul kalbi wal khinziri wa far'i. Oke, di sini. Wa amma jildul kalbi wal khinziri wa far'u ahadihima. Adapun daging kulitnya anjing dan kulitnya siapa? Kulitnya apa? Kulitnya babi. Dan juga boleh di sini far'i, ya. Far'i itu yang lebih tepat. Berarti jildu far'i ahadihima. Kulitnya cabang dari keduanya. Maksudnya cabang di sini apa? Anjing kawin sama kambing misalnya. Keluar kamjing. spesies baru. Iya, keluar dari kambing anjing. Ya. Dia bentuknya kambing, suaranya gonggong. Iya, tapi lebih lucu lagi bentuknya anjing, suaranya mengembik. Gimana itu? Nah, ini fara' dari anjing. Begitu juga dengan misalnya babi kawin dengan sapi. Maka keluar kegedean ya. Ya, babi sama apa gitu kan. Keluar setengah babi gitu. Nah, keluar dia kan fara' dari babi. Maka dia najis secara zat dalam fikih Syafi'i, najis secara zat. Ya, najis secara zat. Jadi cabang. Yang lebih parah
Kalau anjing kawin sama babi itu sendiri, itu berarti najis murakkab. Udah benar-benar seburuk-buruk binatang ini. Ya. Fala yathuru bid-dibaghi indana bila khilaf. Maka tidak akan bisa suci disebabkan dibagh. Enggak bakal bisa. Indana inda Syafi'iyah bila khilaf, tanpa ada khilaf di antara ulama mazhab. Enggak ada khilaf. Li'annahu 3 syarat itu. 3 syarat itu harus. 3 syarat apa? Tadi. Itu 3 syarat dalam penyamakannya. Adapun ada syarat lain, syarat lain yaitu hewan tersebut nggak boleh dari anjing atau babi atau cabangnya. Itu syarat lain. Tapi ini yang tadi 3 ini adalah syarat dalam proses penyamakan. Kalau hilang satu, nggak bisa. Makanya tadi yang misalnya beduk masih baunya nyungat banget, itu berarti dia belum melakukan salah satu syarat. Adapun anjing dan babi dan cabang dari keduanya salah satunya, maka tidak akan bisa suci bagi Syafi'iyah tanpa adanya khilaf. Khilaf di sini maksudnya ikhtilaf, bukan khilaf artinya kesalahan, bukan. Li'annahuma, karena keduanya najisani fi halil hayat. Keduanya pas masih ije urip itu udah dihukumi apa? Najis. Lah kalau misalnya pas uripnya aja udah najis, apalagi pas mati, ya lebih-lebih lagi najisnya itu. Nah, wadibaghu innama, ini ta'lil, mulai di sini bermain tentang sebab. Dibagh, penyamakan itu yutahhiru jildan najusa bil maut. Adanya dibagh, yaitu adanya penyamakan untuk apa? Yutahhir, menyucikan jild, kulit yang najusa bil maut. Najis artinya apa? Menjadi najis karena kematian. Berarti asalnya apa? Tahir. Tapi dia menjadi najis gara-gara apa? Kematian. Andai dia tidak mati tetap aja tahir. Paham kan? Dibagh itu untuk mengembalikan keadaan kulit yang tadinya suci menjadi najis karena kematian. Jadi kembali kepada apa kemudian? Jadinya nanti menjadi tahir karena dibagh, suci apa penyamakan. Oke. Nah, li'anna ghayat ad-dibaghi naz'ul fadlati wa daf'ul istihalati. Karena ta'lilnya, tujuan dari dibagh itu apa? 2 tujuan. 2 tujuan dibagh. Sama penyamakan ada 2 tujuan. Pertama, naz'ul fadlat. Kedua, daf'ul istihalat. Naz'ul fadlat itu apa? Menghilangkan kotoran-kotorannya. Itu pertama. Kedua, daf'ul istihalat. Yang kedua, dafa' itu menolak. Menolak istihalat, perubahan sifat. Menolak adanya perubahan sifat. Apa maksudnya? Tujuan dibagh apa tadi pertama? Naz'ul fadlat, yaitu menghilangkan kotoran-kotoran atau sisa-sisa daging, itu tujuannya. Menghilangkan itu semua. Dah, menghilangkan itu semua juga bertujuan untuk daf'ul istihalat. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya perubahan sifat setelah disamak. Ini, antum menyamakan untuk apa? Mengawetkannya, ya kan? Karena kalau misalnya dia najis membusuk, pasti nanti bakal banyak belatung dan semacamnya. Rusak, pasti rusak. Itulah dia. Karena ada sesuatu yang najis masih tersisa, gitu kan? Jadi daf'ul istihalat adalah supaya mengawetkan, ya enggak? Iya. Supaya mengawetkan. Paham di sini? Tujuan dibagh tadi apa? Naz'ul fadlat dan daf'ul istihalat, yaitu menghilangkan kotoran dan mengawetkan. Wa ma'lumun, dan sudah maklum, sudah diketahui jelas, annal hayata ablaghu fi dzalika min ad-dibagh, bahwasanya kehidupan itu, ya, kehidupan itu lebih ablagh, lebih kuat, fi dzalika, dalam urusan pengawetan dan menghilangkan kekotoran, daripada dibagh, penyamakan.
Jadi sebenarnya kita misalnya ada kucing masih hidup, suci kan? Kesucian kucing masih hidup itu lebih terjamin dibandingkan kesucian setelah disamak pastinya. Karena kesuciannya itu asli, masih asalnya Allah ciptakan begitu. Tapi kalau setelah disamak kan belum tentu, tergantung gimana kita menyamaknya. Nah, mana yang lebih kuat kesuciannya? Pas masih hidup. Nah, kalau misalnya pas masih hidup aja udah najis, ya jangan harap pas mati itu jadi sok tahir. Gimana? Hidupnya aja udah kacau, gimana nantinya gitu kan? Makanya dikatakan sini, fa idza lam tufidil hayatut taharah fa aula an la yufidad dibagh. Maka kalau misalnya pas lagi urip hayat di sini, lam tufid, kehidupan itu tidak memberikan faedah kesucian baginya, bagi babi dan anjing dan farak keduanya, maka fa'aula, maka lebih-lebih an la yufidad dibagh, lebih-lebih dibagh. Ya nggak bakal berfaedah. Hidupnya aja udah nggak berfaedah tohara, apalagi samaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.